Ini hanya spoiler, maka dari itu, gambar tidak akan sama dengan jalan ceritanya. Terima kasih atas kunjungan Anda, selamat mendengarkan radionya. Sebagai pusat dari wilayah 10 juta km, tembok kota Swalowmon memiliki tinggi sekitar 300 meter. Itu sangat lama, sehingga orang bahkan tidak bisa melihat ujungnya. Itu hampir seperti pegunungan hitam yang tak berujung. Dan pintu kota itu lebarnya hampir 100 meter dan tingginya 200 meter. Sekelompok tentara bersisik yang tampak garang berdiri di sana untuk mengumpulkan biaya masuk. Cepat, bayar. Kamu ingin masuk tanpa uang? Anda pasti ingin mati? Sekelompok tentara yang mengintimidasi masing-masing membawa pisau besar, atau kapak besar, berteriak dan berteriak sesekali. Sekilas, Luo Feng dapat menentukan bahwa penduduk asli dunia Sungai Darah memang sangat kuat. Bahkan para prajurit ini semuanya adalah pelancong bintang 5 dan lebih tinggi. Jika mereka ditempatkan di bumi, salah satu dari mereka akan dianggap memiliki kehadiran Dewa Iblis. Tentu saja, di dunia Sungai Darah, mereka hanyalah tentara biasa. Tuan Muda Naka ada di sini. Cepat dan beri jalan, biarkan Tuan Naka memasuki kota. Para prajurit pemberani sangat bersemangat, bahkan tidak memungut biaya masuk dari Naka dan timnya. Namun, Paman Guntur itu masih tersenyum bahagia dan mengacungkan mata uang hitam, untuk Anda dan saudara-saudara untuk minum. Prajurit terkemuka menganggapnya biasa, menjadi sangat ramah. Anggur, apakah itu dibuat melalui buah-buahan atau biji-bijian, terdiri dari jutaan jenis minuman yang berbeda, semuanya dengan nama yang sama. Aku ingin tahu seperti apa rasanya anggur dunia Sungai Darah. Luo Feng mengungkapkan senyum. Setelah memasuki kota, Naka berkata dengan penuh semangat, Kakak Feng, aku sangat akrab dengan kota ini. Mengapa tidak tinggal di rumah saya sebentar? Setelah sedikit istirahat, saya akan membawa Anda berkeliling kota untuk melihat-lihat. Meskipun kota ini sangat besar, tidak ada tempat yang saya tidak tahu. Petik 2. Ya, Tuan Feng. Selain itu, Paman Guntur juga tersenyum, dan di belakangnya semua penjaga memandang Luo Feng, tidak bersuara. Untuk bisa langsung membunuh 13 kapak. Orang seperti apa dia? Di Swalowmon, memang ada beberapa kekuatan yang mampu melakukan hal seperti itu. Namun, untuk satu orang yang membunuh mereka semua sendirian, pejuang mutlak seperti itu dapat dihitung dengan satu tangan. Tidak perlu, kita akan berpisah di sini, kata Luo Feng. Dia sudah selesai membaca detail kristal Sungai Darah. Karenanya, dia sudah merumuskan rencana tentang bagaimana menyelesaikan misi. Pada saat yang sama, Luo Feng tidak ingin terlalu dekat dengan keluarga Na. Lagi pula, jika dia akhirnya tinggal bersama mereka, akan ada masalah setelahnya. Bagian, nah ketercengang. Ekspresi Paman Guntur juga gugup, berpikir, prajurit absolut ini baru saja pergi? Naka mengangguk, menatap Luo Feng, Kakak Feng, jika aku ingin melihatmu di kota, apakah aku bisa? Luo Feng menatap pemuda lapis baja perak di depannya, tersenyum, di mana hotel terbaik di sarang burung walet? Pavilion awan terbang, kata pemuda lapis baja perak. Jika kamu ingin menemukanku, pergilah ke sana. Luo Feng tersenyum. Naka mengangguk. Setelah itu Luo Feng berbalik dan berjalan ke jalan panjang yang tampaknya membentang selamanya, bayangannya menjadi kabur dan dalam sekejap dia telah pergi jauh. Naka, Paman Guntur dan para penjaga semuanya menyaksikan prajurit misterius berbaju hitam di kejauhan yang membawa pedang dan perisai. Paman Guntur berkata dengan penuh semangat, sepanjang hidup saya, ini mungkin adalah prajurit terkuat yang pernah saya dekati. Naka mengangguk. Ayo pergi Tuan Muda, kita akan pulang. Paman Guntur yang tinggi dan kokoh berkata, hal-hal dari Tuan Feng ini, yang terbaik adalah kita memberitahu Tuan Tua. Terutama tentang masalah keluarga Yu, kita harus memberitahunya juga. Saya merasa itu mungkin bukan masalah kecil. Petik 2. Pergi, kembali ke rumah. Naka membawa pengawalnya dan bergegas pulang. Gundukan burung walet terlalu besar, sebuah kota dengan luas 1000 km. Naka dan kelompoknya membutuhkan waktu hampir 1 jam untuk sampai ke rumah. Keluarga Na, mereka dianggap sebagai salah satu keluarga pedagang yang lebih tinggi di gundukan burung walet. Karena wilayah gundukan burung walet meluas lebih dari 10 juta km, dibandingkan dengan diameter bumi yang hanya sekitar 10.000 km. Kota yang begitu besar, secara alami menghasilkan populasi yang besar juga. Juga, jumlah kekuatan keluarga juga sangat besar seperti ikan dan udang di lautan. Keluarga Na, keluarga Yu, mereka dianggap sebagai keluarga tingkat menengah. Organisasi seperti Kapak 13 adalah kekuatan atas. Rumah keluarga Na, mengenakan jubah hitam yang indah, ekspresi pria berambut perak itu tercengang. Dia terkejut ketika dia mendengarkan putranya Naka dan cerita Paman Guntur. Sangat kuat, ayah. Anda tidak melihat pemimpin 13 kapak membunuh Yu Yanta yang suka membunuh ternak, hanya satu serangan kapak dan dia mati.
Namun 13 kapak melawan kakak Feng, bahkan tidak memiliki perlawanan. Saya hanya melihat 13 siluet dan 13 bilah pedang, 13 kapak bahkan tidak bisa bereaksi sebelum mereka mati. Ya Tuan Tua, Tuan Muda mengatakan yang sebenarnya. Bagaimana bisa? Pria parubaya berambut perak Nabu menjadi tenang setelah beberapa saat. Untuk mencapai begitu banyak untuk bisnis keluarga Na, dia berhati-hati dan teliti. Prajurit ini, pejuang mutlak. Nabu menatap putranya sendiri, di mana dia? Kami berpisah setelah kami memasuki kota. Saya mengundangnya untuk tinggal di sini bersama kami tetapi dia tidak menerimanya. Namun, dia berkata jika kita ingin melihatnya, kita bisa pergi ke pavilion awan terbang. Nake berkata, matanya berbinar, ayah, ayo pergi ke sana sekarang. Tidak, Nabu mengerutkan kening dan berkata dengan lembut, prajurit mutlak ini memilih untuk berpisah setelah memasuki kota. Jelas dia tidak ingin terlalu dekat dengan kita. Anda menceritakan seluruh kisah tentang bagaimana Anda bertemu dengannya secara mendetail sekali lagi kepada saya. Ya, Nake segera memulai ceritanya. Semakin dia mendengarkan, semakin ekspresi Nabu santai, akhirnya dia tersenyum. Ayah, Nake menatap ayahnya. Haha, Keke, kamu beruntung. Nabi tersenyum. Dari apa yang kamu katakan, sepertinya prajurit misterius Feng ini tidak suka membantai. Jika dia bisa menghindarinya, dia tidak akan membunuh orang lain. Dan dia tidak suka terlalu dekat dengan siapapun, tetapi dia memiliki kesan yang baik tentang Anda. Kalau tidak, dia tidak akan setuju untuk membiarkanmu pergi menemuinya. Nake menjawab dengan penuh semangat, kalau begitu kita harus pergi sekarang. Tidak, Nabu menggelengkan kepalanya, kamu baru saja berpisah dan sekarang kamu sudah ingin bergegas? Jika Anda langsung bertemu dengannya, dia tidak akan menghargainya. Jangan terburu-buru, kami akan menunggu sampai besok. Besok kita akan mengunjungi prajurit Feng. Baiklah, Lei Dong, temani Tuan Muda kembali. Ya, Paman Guntur yang tinggi dan kokoh membawa Nake dan pergi, hanya menyisakan Nabu di kamar. Mata Nabu berambut perak berkilau seperti mata rubah tua. Dia berkata dengan lembut, Feng? Keluarga Yu, apa sebenarnya yang dilakukan keluarga Yu bahkan untuk membangkitkan 13 kapak untuk merampok dan membunuh mereka? Kota gundukan burung walet. Luo Feng tidak terburu-buru untuk pergi ke hotel. Dia pertama kali berjalan-jalan di sekitar kota, menemukan tempat acak untuk makan dan minum, dan mendengarkan pelanggan dan percakapan mereka. Dengan cara ini, dia bisa lebih memahami tentang urusan di dalam kota. Benua Sungai Darah tidak memiliki matahari atau bulan. Namun karena pergerakan 18 tingkat awan di atasnya, membuat benua bersinar dan redup pada waktu yang berbeda, yang menjadi harinya. Suatu hari di benua Sungai Darah adalah sekitar 7 hari di bumi. Di kota Swallowmon, Flying Cloud Pavilion adalah hotel paling mewah. Itu memiliki diameter 10 km. Ini lebih besar dari beberapa kota county di bumi. Interiornya indah, dan dapat menampung hingga 500.000 tamu. Kerumunan mengalir masuk dan keluar setiap hari. Dengan banyaknya orang yang masuk dan keluar negara setiap hari, bisnis di sini sangat bagus. Di lobi pavilion awan terbang, ada 100 anggota staf yang ditempatkan. Ruang. Luo Feng menatap wanita muda kecil yang mengenakan gaun bulu hitam. Kami memiliki level dasar, level langit, level awan, yang mana Anda ingin tetap tinggal? Untuk harga, tembok di sana menunjukkan semuanya. Wanita itu tersenyum dan menjawab. Tingkat awan. Luo Feng bergumam. Ruang level Cloud 2, tarif harian 3 mata uang besar. Wanita di dalam tersenyum. Luo Feng meraih dan mengeluarkan mata uang ungu dan melemparkannya ke atas meja. Wanita itu segera mengambilnya dan mulai mengerjakan reservasi Luo Feng. Mata uang dunia Sungai Darah berbentuk seperti pisau kecil. Denominasi mata uang dibagi menjadi bilah kecil, merah, disebut mata uang kecil, bilah tengah, hitam, mata uang tengah, bilah besar, hijau, mata uang besar, dan di atas itu bilah ungu paling mahal, disebut mata uang harta karun. Satu mata uang tengah bernilai 1000 mata uang kecil. Satu mata uang besar bernilai 1000 mata uang menengah. Satu mata uang harta karun bernilai 1000 mata uang besar. Di pavilion awan terbang yang mewah, ruangan yang paling mewah adalah tingkat awan, dibutuhkan 3 mata uang besar setiap malam, mirip dengan 3 juta mata uang kecil. Ini bukan tempat yang bisa ditinggali oleh orang normal. Dan Luo Feng, setelah membunuh 13 kapak, telah memperoleh semua kekayaan mereka. Jumlah kekayaan ini jauh lebih banyak daripada gabungan kekayaan keluarga Na dan keluarga Yu. Sedikit uang ini tidak mengganggunya sama sekali. Tuhan, lewat sini. Seorang pemuda tampan yang mengenakan pakaian staf dengan hormat memimpin jalan. Terletak di depan Luo Feng adalah sebuah bangunan 3 lantai dengan taman bunga dan kolam. Di luar halamannya ada kata-kata tingkat awan. Tidak buruk, Luo Feng memeriksanya dengan benar. Setelah anggukan yang memuaskan, dia duduk di kursi ruang tamu dan menatap pelayan di depannya.
Apapun perintah yang dimiliki Lord dan kapanpun Anda ingin memesannya, silakan hubungi kami. Saya akan melayani Anda selama hari-hari Anda tinggal di pavilion awan terbang kami. Pelayan muda itu berkata dengan hormat. Ini pertama kalinya aku memasuki kota gundukan burung walet. Saya ingin Anda memberitahu saya tempat mana di sini yang istimewa, tokoh dan kekuatan besar apa yang ada di sana. Luo Feng mengeluarkan mata uang pisau kristal hijau giok. Semakin detail informasi Anda, dan jika saya puas, semakin baik hadiah Anda. Pelayan melihat mata uang hijau giok dan matanya bersinar, berkata, saya telah tinggal di kota gundukan burung walet selama lebih dari 200 tahun, dan tinggal di pavilion awan terbang hampir 100 tahun. Saya telah mendengar banyak. Pelayan segera mulai menceritakan penggambaran segalanya yang tak ada habisnya. Dia sangat bersemangat, mengungkapkan semua tokoh besar dan orang penting yang ada di kota. Dia berbicara selama 2 jam penuh sebelum berakhir. Dia bahkan tidak mengambil napas di antaranya. Luo Feng mendengarkan dan mengangguk. Baiklah, kamu sudah berbicara dengan baik. Suara Luo Feng tampaknya memiliki beberapa keajaiban, menyebabkan mata pelayan tampak tak bernyawa dan linglung. Ini hadiah untukmu, pergi sekarang. Mata uang hijau giok mendarat di tangannya. Hanya pada titik ini dia bangun dari linglung. Namun dalam pikirannya, dia tidak dapat mengingat apapun tentang pertanyaan Luo Feng sebelumnya. Orang harus tahu, Luo Feng sudah bisa menggunakan keterampilan jejak budak. Oleh karena itu, melawan Pang pengelana bintang ini, semudah tidur. Terima kasih Tuan, terima kasih Tuan. Pelayan mengambil mata uang itu dengan penuh semangat dan pergi. Luo Feng menutup matanya. Dalam benaknya semua yang dikatakan pelayan sebelumnya terlintas. Pemahamannya tentang kota gundukan burung walet jauh lebih jelas sekarang. Keluarga bulu murni, sepertinya, jika ada, keluarga bulu murni ini akan memiliki kemungkinan tertinggi untuk memiliki kristal sungai darah. Penjelasan pelayan sangat rinci tentang banyak keluarga di dalam wilayah gundukan burung walet, berbagai organisasi, sekte, dan sebagainya. Kekuatan ini dibagi menjadi beberapa level, super, high, mid, lower, dull. Keluarga Na dan keluarga Yu, ini adalah kekuatan tingkat menengah. 13 kapak dianggap sebagai kekuatan tingkat tinggi. Di seluruh wilayah gundukan burung walet, ada 3 kekuatan super. Mereka adalah keluarga Roquin, keluarga bulu murni dan keluarga Hulei. Keluarga Hulei adalah kelompok biadab tertentu, keluarga Roquin adalah keluarga pemimpin kota dan keluarga bulu murni adalah keluarga bisnis nomor 1. Kristal sungai darah, mereka sangat berharga. Ketiga kekuatan super ini memiliki kemungkinan tertinggi untuk memilikinya. Luo Feng duduk di sana, mengetuk sandaran tangan. Adapun kemungkinan tertinggi di antara ketiganya, itu tidak diragukan lagi adalah keluarga Roquin. Yang kedua adalah keluarga bulu murni. Adapun keluarga Hulei, mereka terlalu jauh, tidak perlu pergi ke sana. Level Domain Lord, perlu menyatu dengan 1 kristal sungai darah untuk mendapatkan pengakuan dari kuil abadi, mendapatkan hak untuk menjadi pemimpin kota. Karena itu, pemimpin kota pasti sudah menyatu dengan 1 kristal. Dan sebagai yang paling kuat di wilayah itu, dia memiliki kemungkinan tertinggi untuk memiliki yang lain. Jika seseorang adalah pemimpin kota yang telah menyatu dengan 1 kristal, dia pasti akan mencoba dan mendapatkan kristal lain untuk menyatu sekali lagi. Namun, dia adalah penguasa domain. Dan saya hanya alam semesta level 9. Tentu saja, domain saya sendiri berada di level 9 dan saya mahir dalam hukum ruang dan asal emas. Saya memiliki kepercayaan diri untuk membunuh penguasa domain normal di level 2 atau 3. Yang saya takutkan adalah dia adalah penguasa domain level 7 atau 8. Luo Feng menggelengkan kepalanya. Sebelum mengetahui detail pasti dari musuhnya, dia berpikir sebaiknya tidak mengacaukan pemimpin kota terlebih dahulu. Untuk dapat mengendalikan wilayah gundukan burung walet, pemimpin kota itu tidak baik untuk dipusingkan. Targetnya adalah pemimpin keluarga bulu murni. Luo Feng menyipitkan matanya, bersinar dingin. Meskipun rencananya telah ditetapkan, keluarga bulu murni masih merupakan salah satu keluarga terkuat di wilayah gundukan burung walet. Dalam keluarga ini, ada banyak level cloud, level universe, dan bahkan 1 pelatihan orang tua level domain lord. Namun, itu hanya dari apa yang pelayan dengar, apakah itu benar masih belum diketahui. Hari kedua, dini hari. Energi roh Luo Feng menyebar melalui riak ruang. Melalui riak-riak ini, dia bisa merasakan tingkat energi dalam jarak 10 km. Naka ada di sini? Luo Feng membuka matanya. Naka, kamar tingkat awan 2. Luo Feng berkomunikasi. Ayah dan anak Na, setelah tiba di pavilion awan terbang bersiap untuk bertanya-tanya di mana Tuan Feng yang misterius itu tinggal. Dalam benak Naka, sebuah suara bergema, Naka, kamar tingkat awan 2. Ayah, kamar tingkat cloud 2. Naka berkata dengan lembut. Bagaimana Anda tahu? Nabu tampak kaget melihat putranya.
Kakak Feng mengirim pesan kepadaku secara mental, kata Nake. Nabu, yang mendengarkan ini benar-benar terkejut. Tuan Feng yang misterius ini menakutkan. Bahkan tanpa bertemu mereka secara pribadi dan dari jarak yang begitu jauh, dia sudah mengetahui bahwa mereka ada di sana. Ayo pergi. Nabu dan Nake memasuki pavilion awan terbang. Meskipun tingkat awan melarang orang lain masuk, keluarga Na adalah keluarga tiran regional, yang lain akan dengan mudah membantu mereka. Ketika mereka berdua tiba di kamar Luo Feng, mereka melihat pria berbaju hitam berdiri di halaman. Kakak Feng, teriak Nake. Nabu menyapa Tuan Feng. Terima kasih telah menyelamatkan hidup anak saya. Nabu berambut perak membungkuk hormat. Masuk. Luo Feng tersenyum. Di ruang tamu, Luo Feng dan Nabu keduanya duduk, Nake berdiri di samping ayahnya. Tuan Feng, jika bukan karena Anda kemarin, putra saya akan kehilangan nyawanya, seru Nabu. Tadi malam, seluruh keluarga Yu dicabut. Keluarga Yu, mereka juga adalah keluarga yang berakar kuat di sini. Namun karena satu kesalahan itu seluruh bisnis keluarga mereka hancur. Kemarin, anak saya hampir terseret ke dalamnya. Memikirkannya saja membuatku takut. Dicabut. Luo Feng mengerutkan kening. Aku baru saja mendapat berita yang paling akurat, seru Nabu dan menggelengkan kepalanya. Keluarga Yu sebenarnya telah meminjam sejumlah besar uang untuk mendapatkan satu set baju besi dari reruntuhan Dewa Kuno. Mereka menemukan informasi tentang ini melalui saluran rahasia. Namun, sayang sekali tim mereka dihancurkan kemarin. Menurut mereka, baju besi itu juga diambil. Keluarga Yu tidak memiliki cara untuk mengembalikan jumlah yang begitu besar, apalagi bunganya. Oleh karena itu, mereka yang meminjamkan uang mengamuk dan membunuh keluarga dan mencuri semua kekayaan mereka. Meski begitu, mereka tidak puas. Reruntuhan Dewa Kuno, tempat macam apa itu? Juga, apakah sepotong baju besi itu penting? Luo Feng bertanya. Tuan Feng tidak tahu. Nabu terkejut. Kakak Feng, bahkan aku pernah mendengar tentang reruntuhan Dewa Kuno. Nake tersenyum. Aku hanya tahu itu medan perang kuno, medan perang yang luas dan besar. Luo Feng berkata, saya hanya ingin tahu mengapa baju besi dari medan perang itu sangat berharga. Dari buku pengetahuan umum dari 13 cincin ruang kapak, Luo Feng mulai memahami beberapa tempat khusus dalam dunia sungai darah. Salah satunya adalah reruntuhan Dewa Kuno, namun hanya memiliki sedikit informasi. Reruntuhan Dewa Kuno, diameter 100 miliar km, luas dan tak berujung, medan perang kuno. Buku itu tidak menjelaskan lebih lanjut. Nabu tersenyum, reruntuhan Dewa Kuno, kebanyakan orang hanya tahu bahwa itu adalah medan perang kuno. Namun, sebagai seorang pebisnis, melalui saluran khusus saya mengetahui beberapa informasi rahasia. Saya percaya bahwa Tuan Feng tahu tentang orang luar. Saya bersedia. Luo Feng mengangguk. Orang luar sangat kuat dan kuat, seru Nabu. Secara teori, setiap prajurit tingkat awan dapat terbang dari 18 tingkat awan ke luar angkasa. Namun, prajurit manapun yang terbang melalui luar angkasa akan dibunuh oleh orang luar yang tinggal di luar angkasa. Kami tidak punya cara untuk memasuki ruang angkasa. Namun itu bagus juga, karena orang luar merasa sulit untuk turun. Nabi tersenyum. Saya mendengar bahwa setiap kali mereka turun, mereka harus membayar harga yang sangat mahal juga. Luo Feng terkejut. Sebuah harga yang besar? Ini terjadi sangat lama sekali, di zaman kuno. Nabu berseru, saat itu, yang kuat di benua sungai darah seperti awan, lebih dari sekarang. Dan pada saat itu, orang luar turun. Prajurit kuat dari luar bentrok dengan tentara abadi dari pihak kita dan para dewa bertempur di sana. Pertempuran dewa? Luo Feng berkedip. Benua sungai darah kami mengalami kerugian besar, karena semua undiing kuno jatuh. Namun, meskipun pengorbanannya sangat besar, kami berhasil mengusir orang luar. Mata Nabu berbinar. Setelah pertempuran itu, orang luar tidak pernah meluncurkan invasi besar seperti sebelumnya. Dan medan pertempuran besar untuk para undiing saat itu, dikenal sebagai reruntuhan Dewa Kuno. Meskipun sangat luas, itu memang reruntuhan yang rusak. Petik 2. Pemuda Nake di sampingnya berdiri, matanya berbinar. Sejumlah besar undiings membentuk pasukan, dan pasukan dewa saling bertarung. Ini sangat mengejutkan. Luo Feng tersenyum. Reruntuhan Dewa Kuno? Mungkin sejumlah besar mayat hidup memang bertempur di sana. Namun, untuk mengatakan bahwa orang luar dikalahkan, itu adalah lelucon. Tidak termasuk kekuatan lain, hanya Ksatria Virtual Universe Company atau pemimpin negara alam semesta, salah satu dari mereka akan dapat dengan mudah menghancurkan seluruh dunia sungai darah. Reruntuhan Dewa Kuno memiliki sejumlah besar senjata dan pelindung khusus dari luar. Juga, beberapa armor dari mayat hidup yang jatuh, bahkan jika rusak, masih sangat berharga, kata Nabu. Dan aura pembunuhan di reruntuhan sangat berat. Beberapa prajurit yang memiliki kesadaran lebih lemah yang masuk akan diambil alih oleh aura pembunuhan, dan menjadi benar-benar gila.
Namun, masih banyak yang memasuki reruntuhan dewa kuno mencari harta karun yang ditinggalkan oleh keabadian. Juga, orang dengan aura pembunuh yang kuat menyerap kristal sungai darah lebih mudah. Oleh karena itu, banyak prajurit tidak peduli dengan bahaya di dalam reruntuhan. Nabu berseru, ngomong-ngomong, reruntuhan dewa kuno adalah tempat yang menakutkan. Itu adalah tempat yang paling menarik, dan banyak pejuang kuat dari benua kita berkumpul di sana. Luo Feng mengerutkan kening. Membunuh aura, kristal sungai darah. Dari buku yang dia baca sebelumnya, semakin banyak yang disembelih, semakin mudah untuk menyerap kristal. Dan Nabu juga berkata demikian, semakin kuat aura membunuh seseorang, semakin mudah menyerap kristal. Oleh karena itu, prajurit yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di sana. Jadi, menyembelih adalah untuk meningkatkan aura pembunuhan seseorang, pikir Luo Feng. Kristal sungai darah ini, harta macam apa itu? Mengapa aura pembunuh yang kuat semakin mudah diserap? Reruntuhan dewa kuno? Jika saya memperoleh beberapa kristal dan saya tidak dapat menyerapnya, saya bisa pergi ke sana untuk mencobanya, pikir Luo Feng. Kedatangan ayah dan anaknya membuat Luo Feng senang, karena dia mengetahui lebih banyak informasi tentang reruntuhan dewa kuno. Ini terkait dengan apakah dia bisa menjadi prajurit berdarah atau tidak. Paviliun awan terbang, tempat Luo Feng. Luo Feng memasuki alam semesta virtual. Meskipun dia sedang dalam misi pelatihan tidak bertentangan dengan studinya sendiri tentang hukum. Gunung Yu Xiang, wilayah awal yang mutlak, Villa Wuka. Rong Jun, Luo Feng, kudengar kalian berdua telah memulai misi pelatihan. Wuka memandang Luo Feng dan Rong Jun. Level apa yang kalian berdua pilih? Sulit, kata Rong Jun. Luo Feng kamu, Wuka menatapnya, Rong Jun juga menoleh. Tingkat berbahaya, kata Luo Feng. Pada saat itu, keduanya terkejut. Wuka menatap dengan mata terbelalak, Luo Feng, ini misi pertamamu dan kamu memilih berbahaya? Itu terlalu berisiko. Memang berbahaya. Sebenarnya, saya punya masalah kecil sekarang. Luo Feng tidak berdaya. Meskipun saya melakukan level yang sulit, saya bahkan tidak berani gegabah. Gila, kamu benar-benar gila. Rong Jun tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Meskipun seutas kesadarannya berada di jaringan alam semesta virtual, dirinya yang sebenarnya berada di kota gundukan burung walet dunia sungai darah yang merencanakan misinya melawan keluarga bulu murni. Pertama, dia harus tahu seperti apa pemimpin itu. Dengan cara ini, dia bisa memastikan targetnya. Selanjutnya, dia harus jelas tentang rumah besar tempat mereka tinggal. Tidak masalah, Luo Feng menggelengkan kepalanya. Aku harus pergi. Saya melakukan sesuatu yang besar hari ini, saya tidak bisa diganggu. Semoga berhasil, kata Wuka. Jangan kehilangan nyawamu untuk misi. Rong Jun memperingatkan. Santai. Luo Feng menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Setelah itu dia menghilang dan meninggalkan jaringan alam semesta virtual. Dunia sungai darah, kota gundukan burung walet, malam. Setelah 6 hari belajar dan persiapan yang serius, Luo Feng menjadi embusan angin dan tanpa suara atau jejak meninggalkan paviliun awan terbang. Dalam sekejap, dia tiba di sebuah rumah mewah yang luasnya 10 km. Ini adalah rumah besar yang kedua setelah pemimpin kota. Keluarga bulu murni. Udara bergetar, siluet muncul di udara di luar dinding mansion. Tentu saja itu adalah Luo Feng. Luo Feng tidak memakai baju besi hitamnya hari ini. Sebaliknya, dia mengenakan jubah hitam panjang dan berdiri dengan tangan kosong di dekat dinding. Keluarga bulu murni? Luo Feng tersenyum. Seluruh keberadaannya menghilang ke angin, tanpa jejak atau suara, masuk jauh ke dalam rumah mewah. Rumah Pure Feather menempuh jarak 10 km. Itu dibagi menjadi rumah luar dan rumah dalam. Mansion luar adalah untuk anggota keluarga yang lebih rendah atau lebih biasa, maka keamanan di sekitar sana lebih longgar. Namun, jelas bahwa keamanan di sekitar rumah bagian dalam lebih ketat. Seorang pria berjubah hitam mengambil 3 langkah sederhana, di dalam vegetasi gelap, dinding, jalan setapak 3 gambar muncul, dan dia sudah sampai di dekat rumah bagian dalam. Misi kristal sungai darah adalah salah satu misi berbahaya. Tidak akan semudah itu untuk mendapatkannya. Luo Feng setengah berjongkok di bawah batu besar. Tatapannya menyapu area dan energi rohnya yang terhubung dengan ruang alam semesta, merasakan energi kehidupan di sekitarnya. Energi di dalam rumah bagian dalam jelas jauh lebih kuat. Hanya level alam semesta saja, ada beberapa. Untuk berkeliaran dengan santai tidak mungkin. Luo Feng sangat serius. Saat dia melepaskan gerakan ilusinya, seluruh tubuhnya menjadi siluet di malam yang gelap, hampir seperti harimau dengan sayap, dan dia dengan cepat memasuki rumah bagian dalam. Seriuslah, jangan terlihat seperti sedang tertidur. Kapten, siapa yang berani menyerang rumah keluarga bulu murni? Tidak perlu terlalu serius. Tidak serius itu baik-baik saja, namun setidaknya kamu masih harus melakukan tindakan.
Kalau tidak, akan buruk jika Anda ketahuan. Aku mengatakan ini untuk kebaikanmu sendiri. Sebuah tim penjaga berpatroli di rumah bagian dalam, para penjaga berjalan dan berkomunikasi. Dari belakang mereka, siluet buram dengan cepat melintas melewati mereka, menjangkau lebih dalam ke dalam mansion. Ketika Luo Feng menggunakan gerakan ilusi, dia bahkan lebih sulit untuk dideteksi. Plus, dia mengikuti aliran ruang alam semesta dan menghindari semua penjaga gelap. Namun, ini mengejutkan Luo Feng, karena keamanannya sangat ketat. Keluarga paling kuat kedua di sebelah keluarga pemimpin kota, jelas bukan lelucon. Di depan adalah tempat tinggal penasihat yang tidak berguna itu. Luo Feng menempel pada pilar batu di jalan setapak. Hampir seperti bayangan, matanya menatap dingin ke tempat yang jauh dan sunyi. Luo Feng beresonansi dengan riak ruang alam semesta, membentuk 3 busur aneh dan memasuki pavilion yang tenang. Pavilion tingkat 2. Mengenakan jubah putih, seorang pria kurus pucat duduk di meja belajarnya, memikirkan sesuatu. Jelas ada sekelompok besar ahli taktik dalam keluarga besar ini, karena keluarga bisnis seperti itu lebih menyukai ahli taktik ini. Adapun pria berjubah putih ini, dia adalah ahli taktik peringkat tertinggi keluarga bulu murni, Yu Keki yang paling disukai. Dia memegang posisi yang sangat tinggi dalam keluarga. Hanya dari tempat tinggalnya di dalam mansion dan memiliki pavilion yang besar dan sunyi, orang bisa melihat statusnya. Yu Keki, sebuah suara terdengar. Pria berjubah putih itu gemetar. Dia berbalik untuk melihat ke belakangnya, di mana berdiri seorang pria berambut hitam berjubah hitam. Menguasai, pria berjubah putih itu membungkuk hormat, matanya dipenuhi dengan kesetiaan yang membara. Luo Feng mengangguk. 6 hari terakhir ini, untuk mendapatkan setiap detail tentang keluarga bulu murni, dia merencanakan dengan hati-hati dan belajar dari banyak sudut, dan tidak hanya mengandalkan informasi umum yang dia dapatkan dari sistem kota. Dia juga menggunakan teknik pengendalian jiwa pada beberapa orang penting dalam keluarga untuk melakukan pemeriksaan yang tepat. Adapun teknik jiwa ini, gurunya, penguasa planet Yun Mo Huyanbo yang berspesialisasi dalam aspek jiwa, memiliki pencapaian besar di dalamnya. Dia bahkan bisa melakukan jejak budak, tentu saja ada banyak teknik lain yang lebih rendah. Dan buku pertama Time Space Scribbles juga memiliki banyak teknik jiwa. Terhadap pria berjubah putih ini, dia hanya menggunakan teknik yang mirip dengan hipnosis. Saya ingin melihat pemimpin keluarga Anda sekarang, apakah Anda siap? Luo Feng bertanya. Tolong santai tuan, saya adalah ajudan terpercaya dari pemimpin keluarga, dia memiliki kepercayaan penuh pada saya. Bahkan jika saya ingin melihatnya larut malam, itu tidak akan menjadi masalah. Yu Keki berjubah putih sangat percaya diri. Kamu yang memimpin, kata Luo Feng. Ya, Yu Keki yang berjubah putih berkata dengan hormat, Tuan hanya perlu mengikuti di belakangku. Setelah itu, dia segera turun dengan Luo Feng mengikutinya. Berderak, setelah membuka pintu, Yu Keki membawa Luo Feng ke publik. Berjalan di sepanjang jalan setapak, mereka sangat sunyi. Luo Feng bisa melihat tim penjaga di kejauhan berjalan mendekat. Pemimpin tim memandang pria berjubah putih itu dan tersenyum, Tuan Yu. Yu Keki mengangguk acuh tak acuh. Tim penjaga bahkan tidak mempertanyakan siapa pria berjubah hitam itu dan pergi. Yu Keki berkomunikasi secara mental, Tuan tolong santai, karena hal-hal penting sesekali, saya akan berbicara dengan pemimpin keluarga larut malam. Saya juga kadang-kadang membawa orang untuk bertemu dengannya. Meskipun saya biasanya diinstruksikan untuk membawa orang-orang ini, para penjaga tidak tahu apa-apa. Oleh karena itu, sama sekali tidak ada masalah bagiku membawa seseorang. Luo Feng mengangguk. Mereka melanjutkan. Satu tingkat demi satu. Luo Feng hanya berjalan secara terbuka dari penjaga ke penjaga. Mereka bahkan tidak memiliki reaksi apapun. Tidak peduli apa, mereka berdua terus masuk lebih dalam ke mansion. Semakin dalam kita masuk, semakin ketat keamanannya. Bahkan jika saya ingin masuk ke sini tanpa ada yang memperhatikan saya, itu tidak mungkin. Luo Feng melihat ke depan di lingkungan yang luas. Hanya dengan pandangan sekilas, dia dapat menentukan bahwa setidaknya ada 1000 orang yang berpatroli. Jelas, mereka sudah mencapai inti keluarga. Buka pintunya, teriak Yu Keki. Ya Tuan Yu, mohon tunggu sebentar. Segera penjaga membuka pintu. Di bawah pengawasan 1000 penjaga, Yu Keki membawa Luo Feng ke inti mansion. Tuan, ini sudah menjadi area inti keluarga. Pemimpin keluarga, murid penting dan beberapa kekuatan absolut, harta karun, dojo, del semuanya ada di sini. Yu Keki berkomunikasi. Tempat tinggal pemimpin keluarga tidak jauh dari sini. Akhirnya, kita sudah sampai di depan istana. Luo Feng dengan hati-hati memeriksanya. Di depan ada tembok kuno sepanjang 500 meter dan lebar, dan di dalamnya ada istana setinggi 9 lantai. Di luar istana, berdiri 2 pengawal. Buka pintunya.
kata Yu Keki. Siapa dia? Dari dua penjaga yang di sebelah kiri mengerutkan kening dan menunjuk ke arah Luo Feng. Dia adalah seseorang yang ingin ditemui oleh pemimpinnya. Yu Keki mengerutkan kening. Cepat dan buka pintunya. Pemimpin tidak memberitahu kami tentang bertemu siapapun larut malam hari ini. Penjaga kiri terus menganalisis Luo Feng dengan hati-hati. Dia dengan dingin berkata, dan saat ini, pemimpin sudah mulai beristirahat. Pemimpin sudah lama ingin bertemu dengannya, namun belum ada kesempatan. Hari ini saya berhasil membawa tuan ini, tentu saja saya membawanya ke sini segera. Ekspresi wajah Yu Keki yang berjubah putih serius, memerintahkan, apakah kamu bersedia menanggung konsekuensinya? Cepat buka pintunya. Luo Feng mengerutkan kening, berkomunikasi, ada apa? Tuan, biasanya keduanya bahkan tidak repot-repot menghentikan saya. Namun, mereka bertingkah agak aneh hari ini. Yu Keki menjawab dalam hati, dia juga curiga. Kenapa kamu tidak membuka pintu? Ekspresi Yu Keki jelek. Mengaum, ada apa dengan kalian berdua? Ekspresi kedua penjaga berubah. Salah satu dari mereka tersenyum malu dan berkata, Tuan Yu, kami dua bersaudara sebenarnya tidak ingin menghentikan Anda. Hanya hari ini, pemimpin baru saja mendapatkan. Bagaimanapun, itu tidak nyaman untuk para tamu. Jika dia diganggu, dia akan sangat tidak senang. Jika dia benar-benar ingin bertemu dengan pria ini, kita bersaudara akan menyampaikan pesannya. Yu Keki berjubah putih mengerutkan kening dan berkomunikasi dengan Luo Feng. Tuan, pemimpin saat ini bersama seorang wanita, apa yang harus kita lakukan? Memasuki, Luo Feng berkomunikasi. Di bawah pengaruh teknik jiwa, Yu Keki tidak bisa menolak perintah Luo Feng. Melihat penjaga, katakan, pemimpin yang bertemu tuan ini lebih penting daripada meniduri seorang wanita. Petik 2. Oke, kedua penjaga segera membuka pintu dan salah satu dari mereka masuk. Luo Feng berdiri di luar dan melihat melalui pintu yang terbuka. Pemimpin, pemimpin, penjaga yang masuk berteriak dengan serius di dalam istana. Apa masalahnya? Sebuah suara marah terdengar. Apa masalahnya? Sebuah suara manis terdengar. Pemimpin keluarga, Tuan Yu telah membawa seseorang. Dia mengatakan bahwa dia adalah seseorang yang ingin kamu temui. Pemimpin, maukah Anda bertemu dengannya? Penjaga itu bertanya. Tuan Yu telah membawa seseorang? Tiba-tiba pintu besar di tingkat 1 istana bergemuruh terbuka. Seorang pria jangkung dan kokoh bertelanjang kaki berpakaian santai dalam gaun malam mewah melihat keluar, tatapannya mendarat di Luo Feng berjubah hitam. Dia segera mulai curiga. Lagi dan plotnya akan terungkap. Luo Feng menjadi kabur dan bergegas ke halaman. 9 siluet hitam segera turun dari tingkat atas istana. Bersamaan dengan itu, siluet menutupi langit dan daratan, bergegas dari semua sisi halaman ke dalam. Pemimpin keluarga bulu murni, posisinya sangat tinggi dan perkasa. Bagaimana mungkin dia tidak memiliki pengawal pribadi? 300 pengawal, 9 penjaga bayangan yang hebat. Sebenarnya ada 9 level alam semesta, kekuatan super memang kekuatan super. Luo Feng berjubah hitam memiliki ekspresi dingin. Matanya sedingin es saat tangannya terulur. 300 penjaga dan 9 penjaga bayangan yang bergegas keluar. Semuanya pada awalnya memegang pedang atau pisau perang, atau senjata pribadi mereka sendiri, dan siap untuk mengendalikan mereka untuk membunuh Luo Feng. Namun, di bawah kendali energi roh Luo Feng yang kuat, 300 penjaga menggunakan senjata mereka sendiri untuk menusuk kepala mereka sendiri. Tidak, 300 penjaga dan 9 penjaga bayangan, bersama dengan 2 penjaga di pintu menatap ketakutan. Namun, kekuatan mereka tidak cukup untuk mengendalikan senjata mereka sendiri. Dengan kilatan pedang, pisau, senjata, 311 kepala dipotong. Darah segar melayang di kegelapan malam. Hanya 3 orang yang masih hidup di halaman. Yu Keki yang berjubah putih berdiri di sana dengan bodoh dan pemimpin keluarga dari keluarga bulu murni memiliki ketakutan di matanya. Hanya jubah hitam Luo Feng yang berkibar tanpa ekspresi. Dalam satu langkah, Luo Feng sudah mencapai samping pemimpin dan mencengkeram lehernya, seperti meraih ayam kecil. Setelah itu, hanya dengan satu langkah, seluruh keberadaannya menghilang.